pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya
yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak-soraknya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama-Nya, kami memberkati kamu dalam nama-Nya. Dia menerangi kita, Tuhan Allah, ikatlah korban pada Tuhan mesra. Ku bersyukur kepadamu, ya aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan kebangkitan Kristus yang memulihkan. Rangkaian peristiwa di masa lampau kadang mendatangkan ketakutan dan trauma. Hal ini yang juga dialami oleh para murid Yesus. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus dianiaya, disalibkan, dan wafat secara tragis. Malam itu mereka berkumpul dengan pintu terkunci dan ketakutan. Namun perjumpaan dengan Yesus memulihkan mereka sehingga mendatangkan sukacita dan kekuatan. Dalam Yohanes 20 ayat 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Biarlah damai sejahtera yang Yesus berikan, memberikan kita kekuatan untuk bangkit dari berbagai trauma di masa lampau, hidup dalam pengampunan, dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Berkumpul padamu limpah
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, dengan segenap hati dan kerendahan diri kami menyadari dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mengingat untuk setiap hal yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang kami tak sadari, yang tidak berkenan di mata-Mu. Kami seringkali melukai hati Engkau dengan ego kami, dengan semaunya kami. Kami juga sering mencuri kemuliaan Engkau dan lupa mengandalkan Engkau ketika kami baik-baik saja. Bapa, kami mau mengakui seluruh dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Karena hanya oleh belas kasih Engkau saja kami diselamatkan. Biarlah kami boleh terus mengingat makna kebangkitan Engkau yang sudah memulihkan kami dari dosa-dosa ini. Biarlah dalam setiap langkah hidup kami boleh terus mengingat untuk melakukan firman Tuhan dan menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan pengakuan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Dan sebentar juga ketika firman-Mu akan kami baca, kami dengar, biarlah itu menjadi cara kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu boleh sungguh kami pahami dengan baik, kami merenungkannya, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya Bapa bahwa di dalam firman-Mu kami beroleh sukacita, kami beroleh kekuatan dan pengharapan. Sehingga dengan pelayanan firman saat ini, kami boleh sungguh dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah kiranya dengan segala apa yang sudah disiapkan, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rasanya belum telat ya kalau saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk Bapak Ibu sekalian Jemaat GKI Pasir Kaliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, apakah Anda pernah bersembunyi? Apakah Anda pernah bersembunyi, saudara-saudara? Pasti pernah ya, saudara-saudara, paling enggak dulu waktu kita kecil suka main yang namanya petak umpet. Anak sekarang mah enggak kenal ya permainan ini mungkin ya. Dulu waktu kita main petak umpet rasanya bangga. Kalau dalam permainan itu keberadaan kita itu sulit ditemukan, saudara-saudara. Ya, kita ngumpet di lemari baju, kita ngumpet di kolong ranjang. Sampai ada beberapa waktu lalu ada seorang anak yang ngumpet di dalam mesin cuci, saudara-saudara. Ya, sehingga orang tuanya pun panik dan memanggil pemadam kebakaran untuk mengeluarkan anak ini. Nah, yang kedua, saudara-saudara, berkaitan dengan bersembunyi. Kapan kita bersembunyi, saudara-saudara? Yaitu ketika kita merasa ada dalam ketakutan dan ancaman. Di dalam kondisi itu kita akan mencari tempat yang aman, kita akan bersembunyi serapat mungkin. Ketika ada kerusuhan, kita sembunyi. Ketika ada mungkin penagih hutang, saudara, mungkin kita sembunyi, saudara. Atau bisa juga sembunyi dari persoalan hidup. Dan ini saudara-saudara yang dikatakan oleh Injil Yohanes hari ini, di mana para murid Yesus ada dalam persembunyian. Mereka ada dalam sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Jelas mereka bukan sedang main petak umpet, tapi mereka ada dalam ancaman. Mereka berasa bahwa keberadaan mereka ini bisa terancam. Mereka baru saja melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana guru mereka, Tuhan mereka dieksekusi dengan cara yang begitu kejam,
Dan sewaktu-waktu mereka pun juga bisa ditangkap. Orang-orang yang membenci Yesus akan berusaha menumpas gerakan Yesus yang dianggap menodai agama Yahudi. Jadi para murid tidak punya pilihan lain, saudara-saudara. Mereka sama seperti kita, orang-orang yang realistis. Mereka tidak mungkin melawan, kalah jumlah. Itu sebabnya mereka mencari tempat yang aman dan mengunci diri di dalam sebuah ruangan. Mereka tidak berdaya secara fisik maupun secara spiritual. Keyakinan mereka terhadap Yesus yang bangkit sedang goyah meskipun Maria sudah menyampaikan berita kebangkitan itu. Nah, lalu apa yang mereka lakukan di dalam ruangan terkunci itu? Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya diliputi kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Ya, mirip-mirip waktu kita dalam situasi lockdown, saudara, ya, atau PSBB kemarin, PPKM, ya kan? Semua orang cemas kan? Semua orang takut. Ditambah mendengar bunyi sirine ambulan di mana-mana yang lalu lalang. Merinding loh saudara. Sementara berita-berita di grup WA pun juga mengatakan si A, si B meninggal dan seterusnya. Tetapi saudara, di dalam situasi yang mencekam itulah Injil Yohanes menyaksikan bahwa Yesus tidak tinggal diam. Yesus hadir menampakkan diri kepada para muridnya. Pintu-pintu yang terkunci itu tidak dapat menghalangi Yesus untuk masuk ke dalam ruangan itu. Yesus mampu menembusnya dan berada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus menyapa para murid, damai sejahtera bagi kamu. Dia pun memperlihatkan bekas-bekas luka penyalipan. Untuk meyakinkan para murid bahwa inilah yang hadir Yesus. Benar-benar Yesus sendiri di hadapan mereka. Saudara, kalau kita renungkan kisah ini, bukankah pintu-pintu yang terkunci di dalam kisah ini secara tidak langsung mencerminkan kedalaman hati manusia? Pintu-pintu yang terkunci melambangkan hati manusia yang terkunci. Hati manusia yang merasa tidak aman. Hati manusia yang tidak merasakan damai sejahtera. Hati manusia yang dipenuhi dengan ketakutan dan kegalauan. Seperti para murid, kita pun bersembunyi. Bahkan melarikan diri dari persoalan yang seharusnya kita tangani. Tapi kita diingatkan hari ini, saudara, bahwa Yesus tidak hanya sanggup menembus pintu yang terkunci. Yesus juga sanggup menembus hati manusia yang sedang tertutup. Hati manusia yang sedang terkunci. Hati manusia yang sedang dikuasai oleh keraguan dan ketakutan. Bukankah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini? Setiap hari mungkin kita diperhadapkan dengan rasa takut. Kita takut hidup susah. Kita takut gak punya uang. Kita takut tidak dihargai oleh orang. Kita takut tidak disukai oleh orang. Betul, saudara? Ya. Rasanya kalau ada yang dislike,
postingan kita ya. Wah, itu sulit tidur ya. Siapa ini orangnya? Betul ya, saudara? Padahal yang like-nya mungkin lebih dari 100 ya. Yang dislike mungkin 2, tapi kita udah rungsing, saudara. Takut tidak disukai orang. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lain di dalam realita hidup kita. Pandemi belum 100% berakhir. Oke lah, sudah lebih baik sekarang, saudara-saudara. Ya. Tapi nanti bagaimana habis Lebaran, ya? Kita mulai cemas lagi. Sementara itu banyak hal-hal lain yang membuat kita takut. Terorisme kembali mengancam. Bencana alam datang silih berganti. Harga-harga mulai naik dan seterusnya. Ada begitu banyak alasan yang masuk akal tentang keraguan dan ketakutan-ketakutan kita, saudara-saudara. Tapi hari ini sekali lagi saudara-saudara kita mau diingatkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah jawaban dari hilangnya damai sejahtera di dalam hati manusia. Yesus yang bangkit mampu mendobrak pintu-pintu hati manusia yang sedang terkunci oleh rasa takut. Kuasa kebangkitannya memulihkan setiap jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Damai sejahtera yang diberikan Yesus mengalir pada kehadirannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika dia hadir di tengah-tengah para murid di dalam ruangan yang terkunci. Dia memberikan damai sejahtera itu kepada murid-muridnya. Tidak sedikit pun dia mencela atau menghakimi mereka yang sedang ketakutan. Yesus juga tidak memarahi Petrus yang sudah menyangkalnya 3 kali. Kepada Thomas si peragu, Yesus juga tidak marah. Dengan ramah justru dia menunjukkan ini loh bekas-bekas penyalipannya. Percayalah, katanya kepada Thomas. Dengan kata lain, Yesus tidak membuat satu orang pun merasa bersalah. Kehadirannya menegaskan bahwa mereka adalah murid-murid yang dicintai oleh Yesus. Dia mau berada di situ untuk menjamah mereka, untuk menguatkan mereka. Masing-masing secara pribadi. Demikian juga dengan kita, saudara, sama seperti para murid. Bisa saja saat ini hati kita terkunci. Kita mungkin terbelenggu dengan kesedihan dan kesusahan kita. Kita mungkin hari ini sedang menutup rapat pintu hati kita. Dan kita tidak bisa melihat harapan ke depan. Tapi yakinlah saudara-saudara bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit itu sanggup menembus hati kita yang terkunci. Dia mampu menyapa dan memberikan pengharapan. Dia pun menyatakan hal yang sama kepada kita. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini bukan menyiratkan bahwa kita punya jaminan hidup yang tanpa masalah. Bukan, saudara-saudara. Tapi kalimat ini mau menegaskan bahwa ada penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita diberikan kemampuan untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa bertekun dalam menghadapi tantangan. Karena kita punya keyakinan bahwa Dia hidup. Sebab itu saudara, berita Paskah berujung pada pemberitaan pengutusan dan kuasa. Ketika kita menerima damai sejahtera Allah,
maka pada saat yang sama kita juga diutus untuk melakukan pekerjaan Allah. Sama seperti para murid, seperti Bapa mengutus Yesus, maka kita pun juga diutusnya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus perbuat selama ada di dalam dunia. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, bukalah hati kita. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Dan kita lalu mengunci diri. Dan tidak bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Ini saatnya Anda dan saya, kita semua, selaku gereja tentunya, dapat dipakai Tuhan menjadi saksi. Seperti para murid dulu. Kita menjadi orang-orang yang bisa menyatakan bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada pemulihan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut, tapi kita punya keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk melangkah dan melewati setiap persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita menjadi garam yang tawar dan diinjak orang, tapi justru kita harus bisa keluar, bersaksi, dipakai Tuhan seperti para murid. Ada kuasa yang menyertai kita. Ada damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan Yesus di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Minggu Paskah yang pertama ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa kebangkitan Kristus memulihkan keadaan manusia di bumi ini. Kebangkitan Kristus itu merupakan satu anugerah Tuhan, di mana damai sejahtera itu benar-benar boleh dicurahkan bagi kami, anak-anak Tuhan. Tapi kami sadar di dalam hidup yang kami jalani, Bapa, ada banyak sekali tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan yang kadang tidak mampu kami hadapi sendirian. Mungkin kami sakit, mungkin kami dalam persoalan pekerjaan, mungkin kami ada dalam persoalan keluarga, atau persoalan-persoalan yang lain. Namun biarlah dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan kembali, bahwa sesulit apapun tantangan yang sedang kami hadapi, kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya berani dan mampu menghadapinya. Karena ada kuasa Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menaungi kami,
yang menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ingin mendoakan mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa dicurahkan dan dialami oleh mereka. Biarlah mereka yang ada dalam persoalan dan pergumulan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh melewati semuanya dengan baik. Mampukan kami juga Tuhan, untuk bisa melawat atau menjenguk mereka, mendoakan mereka, bahkan menjadi berkat bagi mereka. Sehingga kami sebagai gereja-Mu boleh sungguh menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa saat ini untuk kehidupan gereja-Mu, GKI Pasir Kaliki. Kira-kiranya majelis jemaat bersama seluruh aktivis, badan-badan pelayanan yang ada, kami boleh senantiasa hidup, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan berkati dalam setiap program-program kerja di tahun pelayanan yang baru ini. Kiranya kami semua boleh bersama-sama mengerjakan setiap tugas-tugas panggilan kami dengan baik. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami punya hati seorang hamba yang boleh sungguh mau melayani dengan rendah hati, memberikan diri kami untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati kiranya kehidupan bangsa dan negara kami tengah-tengah situasi yang begitu banyak juga persoalan yang ada. Tuhan berkati dalam setiap langkah-langkah kebijakan pemerintah kami. Bila kiranya mereka boleh dengan takut akan Tuhan melewati dan mengatasi setiap persoalan yang ditangani dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang, anggota masyarakat, dan tentunya juga kami sebagai bagian dari masyarakat, untuk bisa turut menjaga kerukunan umat beragama. Dan juga tentunya di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami boleh berkontribusi di dalam menjaga situasi yang semakin baik dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa syafaat kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kerajaan
Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa, inilah kami membawa persembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan. Dalam segala pergumulan dan kerinduan kami, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap mencukupkan dan memelihara kami. Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh selalu bersyukur. Bukan hanya dari ucapan, tapi biarlah tingkah laku kami, hidup kami, perbuatan kami boleh sungguh-sungguh mewujudkan rasa syukur kami kepada Engkau. Supaya hidup kami boleh jadi persembahan yang sesungguhnya, yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa persembahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Damai di dunia dan kita adu tanya. Damai sejahtera adakah maknanya? Allah Bapa kita
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.